Rabu 2 September 2020 mendatang adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, hari itu adalah hari di mana tim nasional Indonesia U19 bertarung menghadapi Kroasia U19 dalam sebuah ajang yang bertajuk U19 International Tournament. Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, hari Rabu 2 September 2020 mendatang adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Pasalnya hari itu adalah hari di mana tim nasional Indonesia U19 bertarung menghadapi Kroasia U19 dalam sebuah ajang yang bertajuk U19 International Tournament. Jelang pertarungan sengit antara tim nasional Indonesia U19 versus Kroasia U19 nih guys, sederet fakta mengejutkan hadir menyelimuti. Salah satunya adalah duel yang bisa dibilang tidak seimbang di antara kedua tim tersebut. Dibilang duel yang tidak seimbang, hal ini karena kedua tim terpaut sangat jauh jika kita melihatnya dari ranking FIFA, di mana Kroasia saat ini berdiri di peringkat 6 dunia, sedangkan Indonesia masih berkutat di posisi 173 dunia. Selain peringkat FIFA nih guys, materi pemain yang dimiliki oleh kedua tim juga tidak seimbang, di mana sebagian besar pemain Kroasia U19 adalah pemain andalan di klub-klub besar Eropa. Sedangkan di dalam skuad Garuda Nusantara hanya beberapa nama yang sudah memiliki klub, sisanya bahkan masih berstatus sebagai pemain akademi. Satu hal yang sangat mencolok adalah kiper kedua tim. Ya, kiper utama tim nasional Kroasia U19 adalah pemain andalan Chelsea FC U23, Carlo Zeiger. Sedangkan kiper andalan tim nasional Indonesia U19 era Sintayong saat ini adalah kiper milik PSMS Medan, Muhammad Adi Satrio. Sedikit mengenal Carlo Zeiger nih guys, namanya mulai dilirik oleh pemandu bakat The Blues pada tahun 2017 silam. Saat itu usianya masih 16 tahun. Zeiger direkrut oleh klub asal London itu dan bermain untuk tim U18. Performanya yang gemilang di bawah Mister membuat tim pelatih Chelsea mempromosikannya langsung kepada tim U23 pada 1 Juli 2019 kemarin. Hasilnya sungguh mencengangkan. Situs resmi Transmarket.com mencatat jika musim lalu Carlo Zeiger sukses memainkan 37 penampilan di semua kompetisi dengan catatan 11 clean sheet. Hasil tersebut mengantarkan timnya meraih gelar juara Premier League 2 Reserve League musim 2019-2020. Ini artinya Carlo Zeiger bukanlah kiper sembarangan yang tidak semua pemain bisa menjebol gawangnya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi nih guys, Carlo Zeiger sukses mencatatkan diri sebagai kiper tim nasional Kroasia U16 dan U19 yang gawangnya masih perawan atau belum kebobolan sama sekali dari total 8 dan 4 pertandingan yang telah dijalani sejak memulai debut di timnas Kroasia U16 pada 19 Oktober 2017 silam. Wah, ini artinya harga diri dan nama baik Carlo Zeiger dipertaruhkan. Sang kiper tentu tidak ingin malu jika gawangnya sampai dijebol oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia U19 meskipun hanya dalam sebuah pertandingan persahabatan. Monggo prediksinya guys, apakah mampu tim nasional Indonesia U19 mengalahkan Carlo Zeiger CS?
Ya, publik sepak bola Indonesia tentunya sudah tahu jika palang pintu tangguh milik Wolverhampton Wanderers U18, Justin Quincy Hafner, mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2021 mendatang. Kepada laman Bola Nusantara, Justin Quincy Hafner menyebutkan jika darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya ia dapatkan dari sang ayah, di mana kakek dan nenek dari ayahnya adalah orang asli Indonesia. Mengingat Justin adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, dia jelas tidak perlu dinaturalisasi, apalagi jika kita berbicara usianya yang masih 16 tahun. Justin hanya tinggal mengurus paspor Indonesia yang memang merupakan haknya. Ditambah lagi nih guys, data di situs resmi transfermarkt.com 28 Agustus 2020 mencatat jika Justin belum pernah sekalipun membela timnas Belanda, baik senior maupun timnas kategori usia dalam turnamen ataupun ajang resmi. Justin adalah tipe pemain versatile, di mana ia fasih bermain sebagai bek kiri, namun juga tangguh saat ditempatkan sebagai bek tengah. Dengan tinggi badan 186 cm, Justin jelas menjadi salah satu palang pintu tertangguh milik Wolverhampton Wanderers. Sejak bergabung bersama The Wolves pada 13 Januari 2020 kemarin, Justin selalu menjadi andalan Wolverhampton U18 sebagai starter di 2 pertandingan Liga Inggris U18. Sebelum akhirnya pandemi COVID-19 melanda dunia dan menangguhkan pertandingan di U18 Premier League musim ini. Mengingat data statistik di atas guys membuktikan bahwa kualitas Justin tidak perlu diragukan lagi. Sang pemain tentu tidak perlu diseleksi oleh tim pelatih timnas Indonesia U19 dan bisa langsung menjadi pemain inti di Piala Dunia U20 2021 mendatang. Akan tetapi, pemanggilan dan komposisi skuad inti sepenuhnya berada di tangan manajer pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Apakah nahkoda Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu memang membutuhkan servis Justin untuk timnas U19 atau tidak? Seperti yang dilansir dari Bola Nusantara, Justin Quincy Hafner menyebutkan bahwa darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya berasal dari sang ayah, di mana kakek dan nenek dari sang ayah juga sepenuhnya berasal dari Indonesia, asli Indonesia guys. Justin adalah tipe pemain versatile, di mana ia fasih bermain sebagai bek kiri, namun juga tangguh saat ditempatkan sebagai bek tengah. Dengan tinggi badan 186 cm, Justin jelas menjadi salah satu palang pintu andalan milik Wolverhampton Wanderers. Sebelum bermain untuk klub asal Inggris tersebut, Justin terlebih dulu bermain untuk klub Belanda, Willem II, Brabant United, dan FC Den Bosch. Laman resmi Wolverhampton bahkan memberikan pengumuman terkait kedatangan pemain yang lahir di Den Bosch itu pada awal tahun 2020 ini. Pemain berusia 16 tahun yang disebut sebagai bek paling menjanjikan di Belanda bergabung bersama dengan Akademi Wolves. Bek kiri Justin Hafner akan bermain untuk tim U18 di bawah kepemimpinan Steve Davis. Tulis laman resmi Wolves. Oke guys, tidak perlu lama-lama lagi, berikut ini kami sudah memiliki gambaran starting line up tim nasional Indonesia U19 bersama dengan Justin Quincy Hafner. Seperti apa ya kira-kira guys? Daripada kalian penasaran, simak baik-baik daftarnya berikut ini.
Menilik dari line up di atas guys, dapat kita simpulkan jika Justin bakal menjadi rekan duet bagi Elkan Bagot di lini pertahanan. Jelas dengan hadirnya pemain kelahiran Den Bosch, Belanda pada 14 September 2003 itu, lini pertahanan timnas Indonesia U19 semakin menakutkan. So, bagaimana komentar kalian guys? Apakah Sintayong wajib untuk memanggil pemain yang satu ini?